Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, ini merupakan program baru sehingga teman-teman yang memenuhi persyaratan itu kita undang untuk agar ikut berpartisipasi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan memberikan informasi mengenai apa sih program ini ya, sehingga teman-teman kemungkinan hal ini merupakan hal yang baru, itu baik di UT ataupun di perguruan tinggi lainnya ya. Tetapi dengan adanya kebijakan baru ini kita diharapkan berpartisipasi agar bisa mengikuti program yang telah dicanangkan ini. Nah, nanti narasumber kita ada nanti dari Bapak Direktur UT Yogyakarta, Bapak Anto Hidayat, dan ada juga Bapak Musyiran selaku manajer BBLBA, dan juga saya sendiri selaku ICT ya, Pak Yadi Apriyadi. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi mengenai program tersebut. Nah, jadi hal-hal nanti yang tidak atau belum dimengerti silahkan kita diskusikan sehingga nanti teman-teman mahasiswa dapat memperoleh informasi yang yang lengkap mengenai program ini. Karena ini program ini tidak ditawarkan ke semua mahasiswa, hanya mahasiswa-mahasiswa yang terpilih saja yang kita berikan ya, karena ada beberapa persyaratannya. Ya, sebentar lagi kita masih menunggu Bapak Musyiran hadir ya Pak? Ya, siap Pak. Oke, saya juga dibantu oleh Mas Ferry. Mas Ferry hadir ya Pak? Ya Pak. Oke, ini kita sudah ada 30 peserta yang telah join. Kali ini sebetulnya kita mengundang itu sekitar 61 yang sesi yang SMS pertama, kita tambahkan lagi ke sesi tahap kedua itu kita mengundang juga sekitar 100 orang. Jadi kita harapkan sih maksimal peserta kali ini bisa mencapai 160 orang yang kita undang. Oke, sampai Pak Musyiran mungkin ada tambahan Pak sebelum sebelum Pak Direktur menyampaikan. Oh ya, untuk pendahuluan ya Pak Yati, supaya teman-teman mengikuti perkembangan terbaru dunia pendidikan kita, khususnya di perguruan tinggi ya teman-teman. Selamat pagi, panjatkan puji syukur. Semoga teman-teman sehat semua ya. Kita harus menjaga prokes, protokol kesehatan sehingga kita tetap dalam kondisi fit, tidak terpapar oleh COVID-19. Karena kita melihat data di kesehatan meningkat ya, menanjak, bahkan melonjak ini. Nah, kita harus hati-hati menjaga diri supaya tidak terpapar itu. Teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bisa menghindari globalisasi, termasuk dunia pendidikan kita. Ini Mas Menteri telah memberikan solusi atau pandangan baru atau yang disebut Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Diharapkan mahasiswa UT juga tidak ketinggalan juga dengan mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Karena apa? Ini sudah program global yang Pak Menteri mengharapkan mahasiswa Indonesia juga tidak ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar negeri, sehingga kita
bisa bergabung ini ke perguruan tinggi mana saja. Anda walaupun kuliah di UT, bisa kuliah di mana saja. Misalnya bisa mengambil mata kuliah yang ada di UGM, di UI, dan sebagainya. Sehingga dulu misalnya, seperti saya dulu bercita-cita ingin IKIP, kalau saya dulu ya, IKIP Yogyakarta, cita-citanya kuliah di IKIP. Ternyata nggak diterima, karena Pak kuotanya terbatas. Nah, misalnya ada teman-teman yang saya ingin kuliah di UGM, di Harvard, atau di mana saja. Nah, sekarang ada peluang teman-teman bisa kuliah di kampus-kampus yang dulu Anda cita-citakan. Sehingga teman-teman tidak usah kecil hati, ikutilah program ini sehingga mahasiswa UT tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, mahasiswa yang memenuhi kriteria kita panggil sebagai awal semester ini baru pertama kali. Teman-teman, ini Pak Direktur sudah siap, Pak Yadi. Mungkin bisa kita mulai saja. Sementara ini sebagai pendahuluan. Terima kasih, saya kembalikan, monggo Pak Yadi. Baik Pak, terima kasih Pak Mus. Nah, tadi saya sudah dapat informasi bahwa untuk sebagai narasumber utama, kita telah hadir Pak Direktur UT Yogyakarta, Bapak Anto Hidayat, yang akan memberikan informasi mengenai Merdeka Belajar Kampus Belajar. Kami persilakan Pak Direktur, silakan. Baik, terima kasih Pak Yadi dan Pak Musiran. Pak Musiran ini, Pak Yadi, Pak Musiran ini paling terkenal di kalangan mahasiswa, Pak Yadi. Ya, betul ya, sepakat Pak Yadi ya? Sepakat Pak. Iya. Soalnya sering di WA itu Pak. Dosen UT Jogja yang paling ganteng ya, Pak Musiran. Alhamdulillah. Dan satu lagi juga dosen yang pinter berbahasa Indonesia ya. Karena beliau dosen jurusan bahasa Indonesia ya, harus pinter bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan rekan-rekan mahasiswa UT Jogja. Dan yang saya lebih bangga lagi gitu ya, rekan-rekan mahasiswa yang diundang di dalam forum ini adalah mahasiswa UT Jogja yang memiliki nilai akademik terbaik. Indikasinya apa? IPK-nya rata-rata itu di atas 3. Nah, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan ya, melalui SMS Blast ya, lalu WhatsApp group dan website, kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang baik untuk mengikuti pertukaran belajar. Nah, ini makhluk baru ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini makhluk baru. Oleh karena itu, saya tidak heran ya beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Apa manfaatnya bagi rekan-rekan mahasiswa? Nah, untuk mengupas lebih lanjut terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya perihal pertukaran pelajar, ya, saya akan menyampaikan sedikit paparan kepada rekan-rekan mahasiswa. Meskipun paparan itu sudah saya sampaikan melalui WhatsApp group. Saya share dulu ya PowerPoint-nya. Ini bisa dilihat di layar
Zoom teman-teman semuanya? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Salah satu program unggulan dari Menteri Nadiem Makarim adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi itu dinyatakan khususnya pada pasal 18, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, ya, catatan secara sukarela, dapat diambil atau tidak, ya, untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Untuk poin 1, saya kira Universitas Terbuka UT sudah menerapkan program ini. Ya. Untuk poin kedua, ya, dalam peraturan menteri tersebut, ya, pembelajaran juga perlu dilakukan di luar kampus, paling lama 2 semester, ya, maksimal 40 SKS. Nah, apa saja pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa di luar kampus? Banyak sekali rekan-rekan mahasiswa, ya. Bisa di-endorse dari internal perguruan tinggi sendiri, ya, dan juga berbagai program-program yang sudah berjalan yang di-endorse oleh kementerian. Ya, salah satu contoh misalnya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah familiar atau sudah mendengar program Indonesia Mengajar misalnya, sebagai salah satu contoh program Merdeka Belajar yang di-endorse oleh kementerian. Mungkin juga ada mahasiswa yang sudah mengikuti program Bangkit. Kebetulan ada mahasiswa UT Jogja, 2 mahasiswa yang sudah mengikuti program Bangkit, ya, berupa berbagai pelatihan baik soft skill dan hard skill yang di-endorse oleh kementerian. Nah, sebenarnya banyak sekali pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa di luar kampus. Ya, ini bisa kita perhatikan sama-sama apa saja, seperti mengajar di sekolah, magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, wirausaha, studi atau proyek independen, dan proyek-proyek kemanusiaan. Rekan-rekan mahasiswa, jadi kalau kita sederhanakan, ya, kurikulum itu untuk mengakomodasi kebutuhan Merdeka Belajar, ya, minimal 5 semester pembelajaran dilakukan di dalam prodi. Kemudian maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS pembelajaran itu dilakukan di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau di Universitas Terbuka artinya rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas program studi, tapi program studi yang diselenggarakan oleh UT. Nah, yang ketiga, maksimal 2 semester atau setara dengan maksimal 40 SKS, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar UT atau bentuk Merdeka Belajar, kampus Merdeka lainnya. Begitu, ya. Nah, pada agenda hari ini saya khusus menyampaikan perihal terkait dengan program belajar di luar perguruan tinggi, di luar UT, khususnya pertukaran pelajar. Apa itu pertukaran pelajar? Pertukaran pelajar adalah pengambilan kelas, pengambilan mata kuliah, ya, dari perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan UT
bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri. Nah, kemudian nilai dan SKS yang nanti rekan-rekan mahasiswa tempuh dari perguruan tinggi tersebut akan disetarakan oleh UT. Nah, kemudian pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, apa kelebihan program ini? Apa kelebihan pertukaran pelajar ini? Tentunya dengan kesempatan ya Merdeka Belajar, rekan-rekan mahasiswa akan merasakan atmosfer ya, akan merasakan suasana belajar, akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Kalau rekan-rekan mahasiswa selama ini belajar di Universitas Terbuka dengan program pertukaran belajar ini, rekan-rekan mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan, mengikuti mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen terkemuka ya, atau dosen-dosen top yang ada baik di PTN maupun PTS yang terkemuka di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga nanti rekan-rekan mahasiswa akan berinteraksi, ya, tidak hanya dengan mahasiswa UT, tapi juga berinteraksi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Nah, apalagi yang didapatkan? Ya, tentu nanti rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman soft skill dan hard skill yang diampu oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi lain. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kelebihan dari program ini, rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar, akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill dari perguruan tinggi lain, ya, dan juga nilai dan SKS yang telah ditempuh dari program ini akan diakui, akan dikonversi menjadi nilai di Universitas Terbuka. Nah, untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UT pada 2001 ini dibuka secara terbatas, hanya 12 program studi yang pada tahap awal ya, dinyatakan siap untuk membuka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, administrasi negara, lalu kearsipan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, pendidikan guru sekolah dasar, teknologi pangan, dan agribisnis. Untuk diketahui bahwa alokasi yang didapatkan oleh UT bekerjasama dengan ICE Institute ya, itu dialokasikan ke seluruh UPBJJ. Salah satunya adalah UT Jogja. Nah, untuk UT Jogja ya, kita mendapatkan alokasi untuk 2 program studi. Mohon maaf, untuk 4 program studi. Ya, saya ulangi, untuk 4 program studi. Manajemen, akuntansi, ilmu hukum, dan administrasi negara. Jadi ada 2 program studi di Fakultas Ekonomi, ada 2 program studi di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Nah, Universitas Terbuka bekerja sama dengan ICE Institute. Apa ini ICE Institute? ICE Institute adalah Indonesia Cyber Education. Ya. Ini adalah institusi baru yang diperkenalkan oleh kementerian, ya, yang dikelola di bawah Universitas Terbuka. Sederhananya, institut ICE ini seperti marketplace rekan-rekan mahasiswa ya, atau loka pasar, di mana ICE Institute menawarkan sebagai galeri untuk kuliah online. Saat ini kurang lebih ada 14 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang sudah bekerja sama ya sebagai konsorsium di dalam ICE Institute.
pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi konsorsium yang ada di bawah naungan AIS Institute, masing-masing prodi telah menerbitkan mata kuliah yang direkomendasikan atau sudah menerbitkan daftar mata kuliah ya, kesetaraan yang dapat nanti diambil oleh mahasiswa di 4 program studi untuk mengambil mata kuliah yang disediakan oleh AIS Institute. Nah, kemudian UT bekerjasama dengan AIS Institute juga menggandeng ya, Open IDX. Ya. Open IDX adalah galeri untuk kuliah online yang dikelola oleh Harvard dan MIT. Nah, nanti kita akan lihat daftar mata kuliah ya, dari program studi keempat program tersebut, mana yang ditawarkan di perguruan tinggi konsorsium AIS Institute, mana mata kuliah untuk program studi yang untuk ditawarkan Open IDX. Nah, program studi sudah bekerja untuk menyiapkan program pertukaran pelajar ini. Oleh karena itu, saya menghimbau atau memberikan arahan, meskipun kegiatan ini atau program ini bersifat sukarela, tidak wajib, tetapi ini adalah kesempatan yang baik ya, bagi rekan-rekan mahasiswa menjadi pionir untuk mengikuti program pertukaran pelajar angkatan pertama yang dibuka pada tahun 2021 untuk semester 2021-2022.1. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ya, ditahan dulu, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan menyampaikan materi yang kedua. Nah, materi kedua ini terkait dengan hal teknis bagaimana pertukaran pelajar itu, bagaimana mekanisme di dalam pengambilan mata kuliah yang ditawarkan oleh AIS Institute maupun Open IDX. Nah, ada 14 perguruan tinggi yang tergabung di dalam konsorsium AIS Institute. Ya. Apa saja? Universitas Terbuka, ya, kemudian Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pradita, Unika Atmajaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, Universitas Bina Nusantara, Telkom University, AVB, dan Universitas di Ponegoro. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa sangat sayang kalau kesempatan ini dilewatkan. Begitu. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar ya, di dalam mata kuliah, pengambilan mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen dari universitas PTN maupun PTS terbaik di Indonesia. Kapan mulai dilaksanakan? Mulai semester ini ya, Juli sampai Desember. Nanti perkuliahan tergantung atau mengikuti dari kalender akademik dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, kuliahnya tentu kuliah online ya. Nanti berdasarkan platform yang digunakan oleh masing-masing universitas. Contoh kalau UT, saya kira rekan-rekan mahasiswa sudah akrab dengan tutorial online atau kita singkat dengan tutor. Ya, itu menggunakan model. Nah, nanti perguruan tinggi lain juga akan menggunakan platform yang mungkin sama dengan UT. Moodle atau platform-platform lainnya yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk konsorsium AIS Institute, ya, itu mahasiswa dapat meregistrasi 3 mata kuliah. Lalu berikutnya adalah Open IDX ya, yang dikelola oleh Harvard dan MIT. Untuk
Registrasi mata kuliah yang tersedia maksimal adalah 2 mata kuliah. Ini adalah 4 program studi yang dialokasikan oleh Universitas Terbuka di UT Pusat untuk UT Yogyakarta, yaitu manajemen. Yang dibuka dalam untuk manajemen, saya ulangi, yang dibuka adalah AIS dan IDX. Lalu akuntansi, AIS dan IDX ya. Ilmu hukum, khusus ilmu hukum, IDX, dan khusus administrasi negara, AIS Institute. Apa syarat dan ketentuan pendaftaran? Ini sudah kita informasikan di laman UT Jogja bahwa rekan-rekan mahasiswa adalah yang terpilih ya, sebagai angkatan pertama untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu mahasiswa semester 5, 6, atau 7 ya, untuk mahasiswa yang mengambil skema SIPAS atau mahasiswa non SIPAS yang sudah mengumpul 70 SKS minimal. IPK minimal 2,75. Untuk mata kuliah yang ditawarkan oleh konsorsium AIS Institute, maksimal 3 mata kuliah yang diregistrasikan. Untuk 2 mata kuliah yang ditawarkan oleh Open IDX, 2 mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, registrasi atau mengikuti perkuliahan di konsorsium ini ya tidak dikenakan biaya tambahan uang kuliah. Persyaratan berikutnya untuk mahasiswa yang mengikuti Open IDX dipersyaratkan memiliki TOEFL minimal 4,75. Kemudian rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti program ini diminta untuk mengisi form pendaftaran sesuai dengan alamat yang tertera di sini. Karena waktu kita sangat terbatas, kami tunggu paling lambat sampai dengan tanggal 19 Juli ya, pukul 8. Nah, kemudian melakukan registrasi mata kuliah ya. Sebagian saya lihat sudah ada yang melakukan registrasi mata kuliah, tetapi khusus untuk mengikuti kegiatan ini memang mensyaratkan mahasiswa untuk melakukan registrasi mata kuliah paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 20 Juli 2021. Nah, kemudian ya, agar proses konversi nilai dari mata kuliah yang ditawarkan baik di AIS Institute maupun Open IDX itu tidak bermasalah di kemudian hari terkait dengan konversinya, sehingga Universitas Terbuka melalui BAKP menyiapkan sistem registrasi sedemikian rupa ya, sehingga jika rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti ini syaratnya adalah melakukan pembayaran uang kuliah paling lambat tanggal 21 Juli 2021. Memang ini agak memberatkan, saya memahami rekan-rekan mahasiswa ya. Ada pertanyaan, kenapa melakukan pembayaran tanggal 21 Juli? Meskipun batas pembayaran itu adalah bulan September. Ya. Karena BAKP di bagian registrasi menyiapkan sistem ini agar sinkronisasi dengan sistem di AIS Institute, AIS Institute ya, sehingga perlu ada kepastian di dalam penyiapan data. Oleh karena itu, kami mengharapkan data clear ya, mulai dari proses registrasi dengan proses pembayaran, sehingga pada saat nanti setelah rekan-rekan mahasiswa menyelesaikan proses perkuliahan ya, kita akan tidak mengalami masalah pada saat melakukan konversi penilaian. Gitu. Ya. Itu adalah paparan yang kedua terkait dengan program pertukaran pelajar. Ada satu lagi ya. Kalau ada pertanyaan mohon masih disimpan terlebih dahulu begitu. Saya akan menyampaikan materi terakhir dengan daftar mata kuliah yang disetarakan. Ini bisa dilihat rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Di Zoom, Pak. Mohon maaf, Pak.
Di Zoom ini cukup? Cukup, Pak, cukup. Mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti bisa lihat lebih jelas. Saya sudah share di WhatsApp group, bisa di-download ya. Ini kita bisa lihat sama-sama. Untuk prodi manajemen itu ada 7 mata kuliah yang ditawarkan. Ya, seperti ini yang membacanya ya. Misalnya satu ya, mata kuliah manajemen strategik. Nah, ini ditawarkan di 2 perguruan tinggi yang bergabung di ICE Institute ya. IPB dan BINUS. Ya. Mata kuliahnya misalnya di IPB itu manajemen strategik itu disetarakan dengan instrumen pengambilan keputusan di IPB. Lalu di BINUS, BINUS Nusantara, mata kuliahnya namanya Enterprise Arsitektur, begitu ya. Nah, berikutnya mata kuliah kedua adalah analisis kasus bisnis. Yang ditawarkan di UT itu disetarakan untuk rekan-rekan mahasiswa mengambil pilihan. Pertama, analisis peluang bisnis di IPB, ekowisata di UGM, ya, bisnis teknologi dan industri 4.0 di Universitas Pelita Harapan. Ya. Nah, berikutnya yang 2 mata kuliah berikutnya ya, ini ditawarkan di Open IDX ya, Business Model Implementation diambil dari Delft University of Technology dan Free Cash Flow Analysis. Ini ditawarkan dari Columbia University. Berikutnya, akuntansi. Kita sebut pertama ya, mata kuliah pertama akuntansi sektor publik. Rekan-rekan mahasiswa berkesempatan untuk memilih penyuluhan dan komunikasi di UGM, lalu pengantar ilmu politik di Universitas Pelita Harapan, dan sistem pemotongan dan pemungutan pajak di UI. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya kita pilih nomor 6 ya, mata kuliah analisis informasi keuangan. Ya. Ini ditawarkan oleh IBM. Nama mata kuliahnya adalah Data Analytics, ya, Basic for Everyone. Gitu. Berikutnya adalah prodi ilmu hukum, yang seluruhnya ini adalah mata kuliah yang ditawarkan di Open IDX. Contohnya, ya, hukum dan hak asasi manusia. Ini ditawarkan Columbia University, Harvard University, atau Columbia University juga dengan mata kuliah yang berbeda. Begitu cara membacanya rekan-rekan mahasiswa. Terakhir ada program studi administrasi negara. Contoh nomor 1, Azas manajemen, ya, itu dapat mengambil mata kuliah sistem pengendalian manajemen, ya, control management system yang ditawarkan Universitas Pradita. Contoh lagi saya ambil di sini nomor 4 ya, usaha-usaha milik negara dan daerah. Ya, ini disetarakan dengan mata kuliah Kapita Selekta Kewirausahaan yang ditawarkan oleh Universitas Indonesia. Demikian rekan-rekan mahasiswa, ya, sebagai gambaran ya, program Merdeka Belajar, khususnya terkait dengan program pertukaran pelajar, di mana rekan-rekan mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil atau mengikuti perkuliahan di universitas terkemuka, baik di dalam negeri ya, maupun di luar negeri, bekerja sama dengan ICE Institute. Gitu. Nah, sampai di sini silakan jika ada yang ingin disampaikan sebelum nanti Pak Yadi menyampaikan paparan teknis perihal bagaimana melakukan registrasi. Nah, untuk itu
saya kembalikan dulu kepada Pak Musirat ya, untuk meng-highlight ya apa yang sudah disampaikan dan juga untuk memandu tanya jawab jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Silakan Pak Mus, monggo. Terima kasih Pak Anto atas penjelasannya. Saya kira mahasiswa sudah punya gambaran lebih jelas ya, sehingga punya ancang-ancang atau program atau rencana untuk bisa mengikuti di mana. Kalau kapannya jelas, tanggal 21 harus sudah regis. Nah teman-teman, mudah-mudahan sudah punya gambaran lebih jelas. Terus kalau kurang sedikit, ya, kurang jelas, bisa ditanyakan langsung pada kesempatan pagi ini. Monggo teman-teman kalau ingin lebih jelasnya bisa bertanya. Izin bertanya, Bapak. Ini Mas Rohmat Bagus Pratomo. Monggo silakan Pak. Muhammad Muhammad. Saya Bagus dari Ilmu Hukum Pokjar Temanggung semester 5, Bapak. Yang ingin Jurusannya apa Pak Bagus? Jurusannya apa? Hukum, Bapak. Ilmu Hukum, Hukum semester 5. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, untuk ilmu hukum kan tadi cuma tersedia 3 universitas ya untuk pertukaran ini, Columbia, Harvard, dan satu lagi jadi sepertinya di China. Columbia yang juga. Saya tanyakan kenapa tidak ada fasilitas untuk bertukar dengan universitas di dalam negeri ya Pak, misalkan di FHUI atau UGM atau yang lain. Di satu sisi memang kami bersyukur ini kesempatan untuk bisa merasakan pendidikan di Harvard, tapi kan karena tadi kami semester 6 ini pilihannya hanya satu mata kuliah, yaitu praktik pengalaman beracara. Ini satu hal yang cukup teknis sebenarnya. Saya masih jadi tanda tanya juga apakah nanti sistem beracara Indonesia dengan di sana itu juga sama gitu. Apakah nanti saya bisa aplikasikan sistem beracara yang saya pelajari di sana untuk beracara di sini, saya juga masih tanda tanya itu. Yang kedua, pertanyaan saya, mungkin kita tahu bahwa universitas level Harvard ini tentunya kan standar penilaiannya cukup tinggi gitu ya. Tidak mudah mungkin dapat nilai A atau bahkan B di universitas level Harvard. Apakah ada jaminan kemudian nanti ketika sejelek-jeleknya ternyata hasil dari pembelajaran kita di sana nilainya kok kurang baik gitu. Kalau ternyata dapat C, apakah itu nanti oleh UT akan disetarakan nilai C-nya Harvard itu dengan nilai standar kita di sini, entah sudah jadi B atau seperti apa, atau tetap apa adanya sesuai nilai yang diberikan oleh Harvard. Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Hukum semester 5 yang ada hanya luar negeri, dalam negeri tidak ada, dan jaminan nilai apakah disamakan. Monggo Pak Anto. Matur nuwun Pak Mus. Untuk menjawab pertanyaan Pak Bagus ya, di semester 5 ilmu hukum di Kabupaten Temanggung gitu. Ya, Pak Bagus, tidak hanya pertanyaan dari Pak Bagus nih ya, terkait dengan kenapa hanya dibuka kesempatan Open IDX ya, dari perguruan tinggi di luar ya, gitu. Saya juga sempat bertanya kenapa untuk ilmu hukum tidak ada yang diisi dari perguruan tinggi di dalam negeri gitu, karena memberikan kesempatan yang lebih banyak begitu ya bagi mahasiswa apakah memilih di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, saya sudah melakukan konfirmasi ke UT Pusat Pak Bagus gitu bahwa kesetaraan mata kuliah untuk program studi ilmu hukum itu tidak didapatkan dari mata kuliah yang ditawarkan dari
perguruan tinggi yang ada di konsorsium ICE Institute di dalam negeri, Pak. Jadi memang mata kuliah yang ditawarkan dari perguruan tinggi dari dalam negeri itu sampai saat ini masih terbatas, termasuk program studi ilmu hukum dari perguruan tinggi yang tergabung di dalam konsorsium. Sehingga UT Pusat dalam hal ini program studi ilmu hukum di FHISIP tidak mendapatkan mata kuliah kesetaraan dari prodi ilmu hukum yang ditawarkan masing-masing perguruan tinggi yang ada di konsorsium ICE Institute. Nah, justru yang mendapatkan kesetaraan justru adalah mata kuliah yang ditawarkan di dalam Open IDX. Gitu. Nah, karena Open IDX ini kan sudah settle ya Pak Bagus ya, dan mata kuliah yang ditawarkan itu banyak sekali. Gitu. Jadi diputuskan kesetaraan untuk program pertukaran pelajar ini hanya mata kuliah yang di Open IDX itu bagus untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk yang kedua, sebetulnya saya yakin sebenarnya untuk mahasiswa UT ya itu sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan mahasiswa-mahasiswa tatap muka, apalagi dengan kemampuan belajar mandiri. Begitu. Ya. Saya yakin bisa berargumentasi mahasiswa yang ber-IPK 2 ya itu tidak kalah kualitasnya dengan mahasiswa perguruan tinggi lainnya IPK-nya 3. Begitu. Apalagi perguruan tinggi swasta. Ya, karena untuk mendapatkan nilai ya, di UT itu luar biasa perjuangannya. Luar biasa perjuangan teman-teman untuk belajar. Bagaimana mengatur waktu belajar di sela-sela kesibukan rekan-rekan mahasiswa, begitu ya. Ya. Lalu mengikuti tutorial, bantuan belajar. Nah, sedangkan untuk rekan-rekan mahasiswa di perguruan tinggi lain itu betul-betul memang kuliah. Tetapi di UT kami memberikan bantuan belajar. Sepenuhnya belajar yang banyak menentukan adalah mahasiswa sendiri. Jadi sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan skeptis gitu ya Pak Bagus, kita optimis dan saya yakin teman-teman di sini adalah rekan-rekan mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang bagus, begitu, memiliki nilai akademik yang bagus. Ya. Makanya saya bangga di sini bisa bergabung dengan teman-teman. Ya, rekan-rekan mahasiswa adalah mahasiswa dengan nilai atau IPK terbaik yang ada di UT Jogja, sehingga kami undang mengikuti kegiatan untuk pertukaran pelajar pada angkatan pertama ini. Nah, untuk konversi nilai, ya, nanti UT akan memiliki mekanisme tentunya. Ya. Kalau nilai itu grade-nya ada mulai dari sukar, sedang, sampai mudah, Pak Bagus. Semakin sukar, ya, grade itu, katakanlah nilainya 60. Kalau kategori sukar itu sudah bagus, sudah B. Ya. Jadi nilai 60, skor 60 di dalam ujian akhir semester itu bisa di dalam penilaian A, B, C itu bisa beda-beda. Tergantung dari grade dari mata kuliah tersebut. Misalnya ya, contoh, misalnya hukum adat misalnya ya salah satu program mata kuliah yang ada di ilmu hukum. Nah, itu kategorisasi nilainya apa? Apakah dia mudah, sedang atau sukar? Kalau misalnya kategori sukar, lalu skornya adalah 60, itu bisa nilainya B. Nah, sebaliknya kalau misalnya nilai 60 kategori mata kuliah tersebut mudah gitu ya, itu bisa jadi nilainya C. Gitu.
Jadi tentu nilai yang dikeluarkan dari universitas perguruan tinggi yang menjadi peserta dari ICE Institute ini, nanti UT akan punya mekanisme untuk mengolah nilai mata kuliah ini sesuai dengan mekanisme akademik yang ada di universitas terbuka. Begitu. Demikian Pak Bagus, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Bagus yang berdomisili di Temanggung. Ya, lanjut Pak Bagus. Terima kasih Pak Anto. Mudah-mudahan Pak Bagus semakin optimis bahwa kita mampu. Kita bisa Pak Bagus. Kan ini baru pertama, saya kira masih ada keterbatasan pengambilan ya, baik dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Untuk itu semester ini itu yang baru disediakan oleh UT untuk bisa kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Ini Pak Anto ada dari chat pertanyaan dari Mbak Eni Patinaya. Dalam mengambil mata kuliah tersebut, apakah saat mahasiswa ada di semester sekarang? Ataukah boleh ambil mata kuliah di bawahnya yang belum lulus atau perlu mengulang? Bagaimana Pak Anto? Ya, ini pertanyaan dari Bu Eni Patinaya ya. Ya, tapi domisilinya di mana saya tidak tahu nih, tidak ada keterangannya. Dalam mengambil mata kuliah tersebut, apakah saat mahasiswa ada di semester ongoing ya sekarang, atau boleh diambil mata kuliah di bawah belum lulus ya, belum mengulang. Gitu. Nah, untuk mahasiswa SIPAS ya, sistem paket semester, itu sudah ditentukan mata kuliahnya ya, sesuai dengan struktur kurikulum. Apakah itu di semester 5, semester 6, semester 7 gitu. Nah, oleh karena itu ya, untuk mahasiswa SIPAS itu mengambil mata kuliah sesuai dengan paket semesternya. Jadi silakan di daftar mata kuliah kesetaraan ya, di dalam daftar mata kuliah kesetaraan itu dipilih mata kuliah mana yang tersedia ya, baik yang ditawarkan di dalam struktur kurikulum di dalam paket SIPAS semester berjalan, lalu dicek dengan mata kuliah yang ditawarkan dari apakah itu ICE Institute atau di Open IDX gitu ya. Itu untuk mahasiswa SIPAS. Kalau untuk mahasiswa non SIPAS ini lebih fleksibel tentunya ya, lebih fleksibel karena sistem registrasinya itu bisa bebas ya, tidak mengikuti struktur kurikulum begitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa silakan karena fleksibel dalam pengambilan mata kuliahnya ya, silakan mengambil mata kuliah tertentu yang ditawarkan baik di akuntansi, di manajemen, di administrasi negara maupun di ilmu hukum ya, mata kuliah mana yang ingin diambil di program pertukaran pelajar ini ya, dan mata kuliah itulah yang diregistrasikan ya. Contoh misalnya untuk prodi manajemen misalnya ya. Saya ingin mengambil mata kuliah analisis peluang bisnis misalnya begitu. Nah, kalau untuk mahasiswa non SIPAS ya, karena ingin mengambil mata kuliah itu ya, dan belum pernah diambil pada paket, belum diambil atau belum ditempuh pada semester sebelumnya, ingin ditempuh pada semester ini ya. Untuk EKMA 4478 analisis kasus bisnis. Nah, jadi registrasi mata kuliah ini di UT analisis kasus bisnis ya. Kemudian juga nanti berkesempatan mengambil analisis peluang bisnis yang ditawarkan IPB, ekowisata yang ditawarkan oleh UGM, bisnis teknologi dan industri 4.0 yang ditawarkan UPH, maupun
mata kuliah yang ditawarkan di OpenIDX, ya, Business Model Implementation dari Delft University ataupun Free Cash Flow Analysis dari Columbia University, gitu. Jadi untuk SIPAS mata kuliah yang diambil sesuai dengan paket semesternya, lalu dilihat mata kuliah yang ada di dalam daftar kesetaraan. Kalau untuk mahasiswa non SIPAS lebih fleksibel, ya, karena sistem registrasinya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Ya. Apakah 2 mata kuliah, 3 mata kuliah sampai dengan 6 mata kuliah. Lalu dilihat mata kuliah yang ditawarkan di institut maupun OpenIDX. Nah, ini juga bisa berlaku untuk rekan-rekan mahasiswa yang mau mengulang misalnya. Kalau misalnya semester lalu itu nilainya kurang baik, misalnya D, mau diulang di semester ini, silakan. Itu memungkinkan kita untuk diambil. Gitu. Demikian Pak Mus, mudah bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Anto. Ini kita selingi lagi, ada yang mau tanya langsung, silahkan Mbak Dini Nur Latifah. Monggo Mbak Dini. Selamat pagi. Akuntansi semester 6 dari Magelang. Untuk saya mahasiswa SIPAS ya Pak. Jadi untuk program ini kalau saya ikut dan saya lolos kan di semester 7. Sedangkan untuk semester 7 kan ada TAP dan Karil ya. Dan itu hanya bisa diregistrasikan setelah nilai semester ini keluar. Sedangkan registrasi semester ini kan maksimal tanggal 20. Sistemnya untuk yang TAP dan Karil gimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Anto. Ya, baik. Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Gitu. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program ini, ada diberikan kemudahan ya, kemudahan untuk proses registrasinya. Bahkan dari UT Pusat akan ditawarkan bagi mahasiswa SIPAS, ya, itu akan diregistrasikan oleh UT Pusat, begitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang bersedia mengikuti kegiatan ini, ya, saya ulangi, untuk rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini, khususnya mahasiswa SIPAS, ya, nanti sistem registrasinya akan dilakukan oleh UT Pusat, begitu. Ya. Ya, sehingga ada persyaratan Karil dan TAP itu bisa menjadi apa ya, saya katakan dispensasi ya. Jadi untuk mahasiswa SIPAS karena ada persyaratan, ada jumlah SKS dan IPK, ketentuan IPK yang menjadi syarat rekan-rekan mahasiswa terjaring sebagai peserta TAP atau tidak, begitu. Nanti kita sampaikan kepada UT Pusat akan diberikan dispensasi, ya, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa akan diregistrasikan secara otomatis ya, oleh UT Pusat, gitu. Ya. Demikian, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Anto. Gitu Mbak Dini, pokoknya ada peluang untuk bisa regis. Nanti akan ada fasilitas khusus untuk teman-teman yang ada mata kuliah TAP yang harusnya nilai keluar baru bisa ambil, nanti bisa ada dispensasi. Pak Anto, ini ada chat dari Mbak Siti Umayyah. Kalau mata kuliah yang ditawarkan sudah diambil semua, apakah bisa mengikuti mata kuliah lain yang tidak ada di Excel tadi, Pak? Monggo, Pak. Ini Bu Siti Umayyah ya. Bu Siti, mohon maaf. Ya, jadi memang kita harus mengacu pada daftar mata kuliah kesetaraan ya, yang ditawarkan yang ada di Excel tersebut, begitu. Jadi kalau belum ada di daftar Excel tersebut, kita tidak bisa registrasikan, begitu. Soalnya nanti kan perlu ada penyetaraan ya di dalam sistem. Jadi kalau misalnya mata kuliah, katakanlah misalnya di administrasi negara,
mata kuliah sistem administrasi negara Indonesia misalnya gitu ya, itu tidak ditawarkan ya, sehingga nanti di dalam sistem registrasinya pada saat rekan-rekan mahasiswa mengambil mata kuliah di ICE Institute itu tidak akan muncul begitu. Jadi sekali lagi kita harus menuju pada daftar mata kuliah kesetaraan sebagaimana yang ada di Excel gitu. Begitu Pak Mus untuk jawaban Bu Siti Umayyah. Ya, terima kasih. Semoga Mbak Siti Umayyah mengerti. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan, Mas Muhammad Lukman. Monggo Mas Muhammad Lukman, silahkan pertanyaannya diajukan. Monggo. Pak Mas Suryan. Yeah. Jadi sini saya ada 2 pertanyaan, yaitu untuk mata kuliah yang ditawarkan ICE untuk semester saya kan semester 7 manajemen. Nah, itu ada 3 mata kuliah, apakah ketiganya itu harus diregistrasikan untuk pertukaran pelajarnya? Terus yang kedua Pak, berhubung kan mata kuliah saya itu hanya ICE. Nah, kalau teman-teman yang lain yang ada yang di IDX dan butuh TOEFL 475 itu syaratnya bisa disusulkan atau tidak? Apakah harus syaratnya itu ada pas ketika mengisi form? Begitu dulu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Muhammad Lukman. Pak Anto, ini 3 mata kuliah harus diambil semua, atau boleh 2, atau boleh 1. Kemudian ICE syaratnya tadi TOEFL, bagaimana Pak Anto, monggo? Ya, ini pertanyaan yang baik juga nih dari Pak Muhammad Lukman. Begitu. Ini panjenengan masih SIPAS atau non SIPAS? SIPAS kalau Pak. SIPAS ya. Oke, ya. Semester 7. Oke. Nah, mata kuliah yang dapat diregistrasikan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, untuk ICE Institute itu maksimal 3 mata kuliah. Gitu. Maksimal. Untuk Open IDX itu 2 mata kuliah. Jadi panjenengan silakan sesuai dengan kebutuhan. Apakah mau ambil seluruh kuota yang diberikan 3 mata kuliah begitu, atau cukup 1, atau misalnya untuk moderate ya 2 mata kuliah begitu. Ya, jadi silakan Pak Mas Muhammad, jika panjenengan ingin memiliki pengalaman belajar perguruan tinggi di luar UT, memaksimalkan 3 mata kuliah ya, atau minimal 1 mata kuliah ya, atau moderate 2 mata kuliah. Yang kemudian untuk program studi yang ditawarkan baik ICE maupun Open IDX ya, itu bisa memilih ya, apakah ICE atau IDX gitu. Nah, jika memilih IDX itu tentu bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Nah, ini kita perlu mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, prasyarat untuk mengikuti perkuliahan yang ada di Open IDX atau mata kuliah yang ditawarkan oleh Open IDX itu dengan TOEFL 475 ya, atau skala lain yang setara. Ini saya kira bisa disusulkan, ya, bisa disusulkan, tetapi biasanya kita punya rekaman kapan kita punya tes TOEFL terakhir itu yang diisikan. Jadi kalau kita punya rekaman kapan kita tes terakhir ya, itu silakan diisi tanpa perlu mengunggah dokumennya gitu ya, karena mungkin sudah lupa gitu. Nah, untuk menyiapkan lebih baik ya, misalnya nanti diterima sebagai peserta Open IDX, nanti bisa mengikuti kursus TOEFL gitu ya. Tapi kan waktunya sangat terbatas begitu. Oleh karena itu ini adalah sifatnya kan kesukarelaan. Oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa kalau memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik gitu, yang sudah bagus, yang dibuktikan dengan TOEFL minimal 475, ya, tidak masalah, silakan untuk mengikuti
kegiatan pertukaran pelajar yang ditawarkan oleh OpenEDX. Demikian Pak Mus. Ya, terima kasih. Gimana Mbak? Ada Mas Lukman? Apa sudah jelas ya? Sampun Pak, suwun Pak. Matur nuwun Mas Muhammad Lukman. Berikutnya ada chat ini Pak dari Mas Anun. Apabila mata kuliah yang ditawarkan yang sudah ditempuh semua di semester sebelumnya, gimana untuk nilai pertukaran pelajar tersebut berkaitan dengan nilai semesteran tidak untuk pembelajaran online atau bagaimana? Ini Pak Anto, monggo. Ya, sebaiknya mengambil mata kuliah ini pada semester berjalan tentunya, begitu ya. Jadi diplot ya, ini diplot untuk mata kuliah pada semester berjalan di semester 2021-2022.1 atau 2021.2 gitu, sesuai dengan struktur kurikulum mata kuliah masing-masing prodi begitu. Ini menjawab Mbak Anun ya kalau tidak salah. Ya Pak Mus ya. Ya betul Pak. Mata kuliah sesuai dengan semester berjalan ya. Baik semester 6, semester 5, semester 6 atau semester 7 gitu, untuk mahasiswa SIPAS. Nah, untuk mahasiswa non SIPAS tadi saya ulangi, ini lebih fleksibel tentunya. Karena untuk pengambilan mata kuliah kan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa atau sesuai dengan pengaturan masing-masing mahasiswa. Itu yang pertama. Kecuali mengulang ya, mungkin ada perbaikan nilai yang D itu sehingga ada billing tambahan ya di samping billing paketnya, itu bisa. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajarannya? Ya, tentu saja pembelajarannya online gitu ya. Karena AIS Institute itu adalah garli untuk kuliah online begitu. Nanti dari perguruan-perguruan tinggi yang bergabung di dalam konsorsium AIS Institute ya, nanti akan menyelenggarakan perkuliahan secara online sesuai dengan platform kuliah online masing-masing perguruan tinggi. Untuk contohnya UT ya adalah menggunakan Moodle atau platform yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Misalnya Universitas Gadjah Mada itu sudah memiliki platform sendiri di dalam pembelajaran kuliah online. Lanjut Pak Musiran. Ya, terima kasih. Ini Mbak Dini, silahkan tadi tunjuk jari untuk mengajukan pertanyaannya. Mbak Mira yang belum. Mbak Dini sudah. Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Jawab. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Selamat siang, salam kenal. Saya dari Mira, Pokjar Magelang. Sepertinya Bapak untuk yang semester, saya kan besok di semester 6. Terus itu untuk program administrasi negara, itu mengikuti IC. Nah, itu untuk TOEFL dipersyaratkan tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagian besar mahasiswa universitas terbuka adalah mahasiswa yang kalau bahasa Jawanya itu nyambi dengan pekerjaan nggih Pak nggih. Nah, itu untuk perkuliahan kira-kira apakah mengikuti dengan jam aktif biasa, pekerjaan biasa, atau mungkin jam perkuliahan tidak yang disambi dengan bekerja gitu Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mira. Monggo Pak Anto sambil kerja. Pertanyaan yang susah ini sebenarnya Pak untuk dijawab, tapi bagus sekali. Ya. Mbak Mira, program pertukaran pelajar ini memang program yang pertama ya kita inisiasi untuk tahun 2021 ini ya. Terus terang saja kami belum memiliki gambaran utuh terkait dengan proses pembelajaran begitu ya, karena semuanya itu dikelola oleh AIS Institute ya. Salah satunya adalah UT ya, di samping 14 perguruan tinggi. Kalau UT tentu rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa dengan menggunakan Moodle ya, karena modusnya kan asinkronus gitu ya. Kemudian
bisa diakses selama 24 jam gitu ya. Satu sesi itu berlangsung selama 1 minggu ya, satu sesi 1 sampai dengan sesi 8 begitu ya. Hanya 8 pertemuan. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi lain ya? Kita bicaranya dengan yang ada di ICE Institute ya, 14 perguruan tinggi. More or less sebetulnya sama dengan UT ya. Karena pada prinsipnya di dalam perkuliahan online dengan modus asinkronus gitu ya, tidak bertatap muka secara langsung gitu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada blended begitu, ada blended di dalam seperti contoh perkuliahan untuk mahasiswa program pascasarjana yang ada di UT ya, itu blended 8 kali pertemuan tutorial online, 4 kali pertemuan tatap muka, gitu ya. Ya. Saya ulangi, 8 kali pertemuan online, lalu ada 4 kali pertemuan tatap muka. Nah, karena ini adalah sepenuhnya fully online, tentu pertemuan tatap mukanya juga melalui online, begitu ya. Kalau program PPS itu menggunakan Teams, gitu, atau Zoom, atau aplikasi lainnya, begitu Mbak Mira. Nah, gitu. Jadi more or less sebetulnya sama dengan yang sudah diimplementasikan oleh UT. Mungkin ada variasi jumlah pertemuannya, ada variasi modusnya, apakah sepenuhnya asinkronus gitu ya, atau ada ditimpali dengan modus tatap muka dengan media misalnya begitu. Nah, itu sampai sekarang belum saya bisa jawab sepenuhnya pertanyaan Mbak Mira begitu. Tapi gambaran more or less kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tentunya sebelum dilakukan perkuliahan tentu nanti ada pembekalan. Ada pembekalan untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti ini sehingga nanti siap mengikuti perkuliahan yang diampu oleh dosen-dosen di perguruan tinggi yang ada di dalam konsorsium ICE Institute. Demikian Mbak Mira, bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Anto. Ya, terima kasih Mbak Mira, semangat. Saya kira kalau mahasiswa sudah belajar di UT, pokoknya modusnya 2 itu, sinkronus, asinkronus. Seandainya sinkronus ya maksimal kan 2 jam. Sehingga seandainya bekerja, karena mungkin kalau yang ngawat jauh ya Pak ya, waktunya mungkin kita itu jam berapa, sana jam berapa, nah itu akan kita menyesuaikan. Saya pikir kalau mahasiswa UT nggak masalah lah. Ternyata yang pascasarjana itu semua bekerja. Dan sinkronus jalan, asinkronus jalan. Dan tetap lancar. Nah, mudah-mudahan Mbak Mira gambarannya seperti itu tetap bisa. Pak Yadi, ada permohonan dari Mas Muhammad S ya. Mohon untuk notulen dapat dikirimkan di grup agar yang terkendala sinyal dapat mengikuti hasil dari Zoom. Siap ya Pak Yadi ya? Oh ya, tadi ada pertanyaan Mbak Mira yang satu lagi, apakah untuk yang mengikuti perkuliahan di ICE Institute harus mensyaratkan TOEFL gitu ya? Ya, syarat mutlak untuk TOEFL itu sebetulnya untuk Open IDX gitu ya, karena bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi saya kira untuk mahasiswa yang mengikuti ICE Institute ya setidaknya memiliki keterampilan berbahasa. Mungkin nanti juga ada referensi yang berbahasa Inggris ya, yang mungkin pada saat kita mengikuti perkuliahan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang ada di konsorsium itu, salah satu referensinya gitu misalnya berbahasa Inggris ya. Saya kira ini juga sangat bermanfaat kalau kita memiliki keterampilan berbahasa Inggris. Tapi tidak menjadi syarat mutlak begitu ya untuk yang mengikuti ICE Institute gitu. Karena bahasa pengantar bahasa Indonesia. Ya, punya lebih bagus gitu ya Pak Anto ya? Ya, betul. Soalnya S2 tetap dituntut nanti Mbak Mira kalau ingin lanjut S2 walaupun dalam negeri tuntut TOEFL minimal 450 Pak Anto ya. Betul. Ya. Demikian teman-teman penjelasan dan pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan baik lewat chat maupun lewat langsung bertanya. Mungkin masih ada pertanyaan dari mahasiswa yang
perlu diajukan atau perlu penjelasan lagi, saya silahkan, masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Ye, sinten ye? Christian Mardianto dari Pokjar Magelang. Oh, ye, monggo Pak Christian. Saya dari Pokjar Magelang, semester 5 mau ke semester 6. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah yang berkesempatan ikut pertukaran pelajar ini hanya yang masuk di WA grup saja, atau boleh teman yang lain, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kes ya. Monggo Pak Anto. Ya, betul. Ya, saya lupa sinten asmanipun Pak. Pak Kristianto Pak. Mas Kris. Ya. Christian Mardianto. Saya panggil Mas Kris ya. Ya singkat. Mas Kris, karena kuota kita itu sangat terbatas, gitu ya. Sehingga untuk angkatan pertama pertukaran pelajar ini kita prioritaskan untuk mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang baik, gitu ya. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah yang sudah memiliki IPK di atas 2,75 minimal ya, minimal 2,75 begitu. Nah, kemudian kita mendapatkan data dari UT Pusat untuk rekan-rekan mahasiswa yang eligible ya, sesuai dengan program ini. Nah, karena program ini ditawarkan untuk mahasiswa SIPAS semester 5, semester 6 dan semester 7 ya, sehingga kita diberikan data untuk menghubungi mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut, gitu ya, sehingga panjenengan lah yang kemudian diundang untuk mengikuti kegiatan ini maupun yang bergabung di dalam grup WhatsApp, begitu ya. Jadi data ini given yang sudah diberikan oleh UT Pusat ya, dengan kriteria yang sudah ditentukan, IPK 2,75. Untuk mahasiswa SIPAS semester 5, 6, dan 7 ini terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan ya, mata kuliah yang ada di dalam daftar kesetaraan ya, semester 5, semester 6, semester 7, dan bagi mahasiswa non SIPAS ya yang sudah menempuh minimal 70 SKS dengan IPK minimal 2,75. Mudah-mudahan ya daftar yang memenuhi atau daftar yang eligible untuk mengikuti kegiatan ini ya, sesuai dengan kondisi mahasiswa ya yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi program ini diprioritaskan untuk mahasiswa tersebut, Mas Kis ya gitu. Yang sebetulnya tidak menutup kemungkinan ya untuk mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Gitu. Tetapi kriteria pertama kita adalah tadi 2,75 IPK-nya sudah memenuhi persyaratan IPK untuk non SIPAS 70 SKS minimal atau mahasiswa SIPAS semester 5, 6 atau 7 begitu. Ya, itu adalah prioritas. Nah, tetapi kalau ternyata ya rekan-rekan mahasiswa yang ada di dalam daftar tersebut tidak mengambil kesempatan ini sehingga ada sisa kuota misalnya gitu ya. Ya, nanti kita usulkan ke UT Pusat ya. Nanti setelah rekan-rekan mahasiswa mengisi daftar tersebut, itu kami akan rekap. Akan kami rekap mana yang sesuai dengan daftar eligible ya, mana yang di luar daftar itu gitu. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang sebetulnya tidak ada di dalam daftar itu tapi berminat ya, berminat sekali untuk mengikuti kegiatan ini, ya silakan daftar saja asal memenuhi persyaratan semesternya dan jumlah SKS-nya ya begitu, jumlah SKS-nya. Dan nanti misalnya ternyata yang eligible itu tidak memanfaatkan peluang ini, bisa diisi oleh mahasiswa yang ada di luar daftar tersebut begitu. Nah, untuk mengisi form pendaftaran itu kita tunggu sampai hari Senin ya Pak Musiran ya, tanggal 19 Juli pukul
8 kalau tidak salah. Nanti Pak Yani Ya, akan. ya, Pak. Demikian Pak Mus, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Kris. Terima kasih Pak Anto dan Mas Kris yang sudah semangat. Mudah-mudahan Mas Kris memenuhi syarat juga sehingga bisa daftar. Kita akan makin banyak yang daftar, kita akan mudah menyeleksinya. Gitu ya Pak Anto ya? Ya, betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman semangat untuk program baru ini sehingga UT tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi lain, baik pembelajarannya, prestasinya, maupun yang lainnya. Sekarang sudah 11.29 Pak Anto, apakah perlu tambah atau? Ya, waktu kita sudah lewat ya. Saya kira untuk saat ini tanya jawab kita tutup terlebih dahulu ya. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa sambung lagi. Kita berikan kesempatan ke Pak Yadi untuk memberikan gambaran bagaimana teknis melakukan registrasinya. Gitu. Silakan Ya, Pak Mus. terima kasih Pak Anto. Monggo Pak Yadi, lanjut Pak Yadi, monggo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Ini ada panduan registrasi MBKM ya, kita menyebutnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman nanti mohon mendaftar dulu di link kami ya, yang SLUTACID yang untuk di Google Form-nya untuk mendata siapa saja nanti yang memang berniat untuk mengikuti program ini. Nah, setelah mendaftar di link yang kami berikan tadi di chat, silakan nanti dilanjutkan dengan proses registrasi. Proses registrasi ini ada persyaratan umumnya. Mahasiswa melakukan registrasi dan pembayaran registrasi mata kuliah, IPK minimal 2,75, lalu bagi mahasiswa SIPAS masukkan SMA pada semester 5 atau 6 atau 7. Bagi mahasiswa non-SIPAS masukkan SMA dan telah menempuh minimal 20 SKS. Persyaratan khusus itu untuk IC Institute ada TOEFL 475 dan khususnya ya untuk EDX juga. Nah, untuk proses registrasi, pertama kita login dulu ke SIA UTACID seperti biasa. Teman-teman masukkan alamat email, password, lalu captcha-nya jangan lupa, lalu kita login. Nah, setelah itu kita klik bagian registrasi. Nah, di registrasi mata kuliah ada menu baru, yaitu Merdeka Belajar. Nah, silahkan teman-teman diklik terlebih dahulu menu tersebut, sehingga akan tampil mata kuliah tawar untuk MBKM. Ini misalkan contoh ya, contohnya itu yang ditawarkan pada program studi kearsipan D4. Ini mohon diperhatikan, di sini ada 4 mata kuliah. Mohon nanti diselaraskan dengan tabel yang telah kita berikan di WhatsApp group ya. Di situ ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan program MBKM. Nah, di sini ada berbagai macam program MBKM. Ada AIS program, kampus mengajar, ada juga pertukaran pelajar ya, seperti tadi diinformasikan. Nah, lihat kembali mata kuliah tersebut. Apakah dia masuk ke dalam pertukaran pelajar, atau AIS program, atau EDX program. Nah, itu nanti menyesuaikan. Tapi di menu registrasi MBKM sudah ditawarkan. Nah, selanjutnya, seperti di sini ada data pribadinya dan syarat umumnya. Lalu ketika sudah membaca mata kuliah tawar dan syarat umum, kita mengklik registrasi MBKM selanjutnya. Di sini di sebelah kanan ada registrasi MBKM. Silahkan diklik. Nah, nanti menyesuaikan. Seperti tadi, misalkan dia ditawarkan di mana? Di AIS program atau di pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Nanti masukkan. Misalkan contoh di AIS Institute, kita pilih di AIS program. Ya, di AIS program. Kalau misalkan dia pertukaran pelajar, diklik pertukaran pelajar, lalu ada mata kuliahnya.
itu silahkan dimasukkan mata kuliahnya, nanti otomatis programnya atau universitas bukannya universitas apa itu namanya, universitas mitranya akan muncul. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita sudah daftarkan, nanti akan muncul di bawahnya di sini. Di sini ada program studi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, biayanya ini masih Rp0 ya, mitra instansinya, lalu ada aksinya. Kalau misalkan disetujui, lanjutkan, disimpan, tapi kalau misalkan tidak, kita batalkan, bisa diklik batal. Lalu kita klik simpan. Ya. Atau registrasi non perkuliahan, tadi kalau misalkan tadi ini untuk yang perkuliahan ya, tapi tadi yang mata kuliah tersebut hanya ditawarkan di AIS program atau di pertukaran pelajaran saja. Ini nanti kalau misalkan ada di kemudian hari ada program kewirausahaan, membangun desa dan lain sebagainya, bisa mengklik membangun desa. Misalnya contoh. Nah, catatan penting, mahasiswa yang sudah dinyatakan ikut MBKM, maka pembelajaran dan ujian tidak perlu mengikuti proses UT. Artinya, tidak mengikuti tutorial online, tidak ada TTM ARPEM atau TTM. Yang juga tidak ada ujian di UT-nya, tapi bahan ajarnya tetap dapat. Itu yang cara registrasi. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam meregistrasikan mata kuliah kesetaraan baik dari AIS program maupun pertukaran pelajar. Terima kasih Bapak, kami kembalikan ke Pak Musiran. Terima kasih Pak Yadi. Teman-teman, demikian materi tukar pelajar atau kampus Merdeka Belajar dan aplikasi registrasinya yang barusan disampaikan Pak Yadi. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih jelas. Seandainya kurang jelas, materi akan dikirim di WA Group ya Pak Yadi ya? Siap Pak, baik Pak. Ya, sehingga teman-teman bisa membaca, mengulang lagi, mencoba lagi untuk memahami. Terima kasih Bapak Anto Hidayat selaku Direktur UT Yogyakarta yang telah memberikan materi tentang kampus Merdeka ini, dan Pak Yadi yang telah memberikan pelatihan aplikasinya untuk registrasi. Mudah-mudahan teman-teman tambah semangat. Kita dituntut kalau mungkin kita ada kuota 67 mahasiswa yang bisa untuk direkrut menjadi pertukaran pelajar ini. Semangat mahasiswa, kita maju dan kita jaga prokes sehingga kita tetap sehat dan berdoa. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada yang disampaikan lebih lanjut, silakan disampaikan melalui WhatsApp group. Nanti Pak Musiran, Pak Yadi dan teman-teman di UT Jogja yang bergabung di dalam admin akan merespon pertanyaan rekan-rekan mahasiswa. Ya, jangan lupa disiplin bersama untuk keselamatan kesehatan kita semuanya. Ya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.